Nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari mantan Jumadi. Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911. Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya. Pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalau kita melihat kasus dari Norma Risma, seorang warga Serang, Banten ya, ini kan semakin kesini semakin terbuka dengan lebar. Awalnya hanya Norma Risma yang bersuara, tetapi sekarang mantan suaminya, Rozi dan juga tim kuasa hukumnya, kemudian juga pemuda setempat, pamannya, Rozi, kakaknya, itu semua pada bersuara juga. Ada satu hal yang kita juga kayaknya agak kesal gitu sebagian masyarakat Indonesia. Kenapa itu? Kenapa Rozi ini banyak menyatakan hal-hal yang mengesankan bahwa Norma Risma itu justru adalah orang yang bersalah. Kesannya dia difitnah, kesannya dia diperas. Bahkan ada salah satu statementnya Rozi dalam wawancara ini dikatakan begini bahwa kenapa ya kalau memang saya itu ada hubungan sama emaknya atau ibunya sebelum menikah begitu, kenapa justru saya diminta menikahi dia? Itu adalah hal yang sangat janggal menurut dia. Bagi aku ini bukan hal yang janggal, namanya bucin, orang cinta gitu ya. Cinta dan bodoh tuh kadang beda-beda tipis kalau orang lagi mabuk cinta. Makanya jangan pernah berdebat atau memberikan nasihat kepada orang yang sedang dimabuk cinta, karena itu bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Terus juga yang mau disampaikan dari statement ini dari Rozi adalah bahwa si Norma Risma itu pernah meminta uang 500 juta ke saya sebelum menikah. Karena dengan ancaman adalah mengenai chat yang diduga adalah berbau kata-kata nggak benar, jorok antara ibunya Norma Risma dengan Rozi tersebut. Yang menurut dia itu hanyalah kesalahpahaman semata. Oke, kita sudah ngerti lah ada masing-masing pihak, tetapi kalau aku bisa menilai, opini pribadiku, mana yang lebih banyak kebenaran antara Rozi atau Norma Risma, aku tidak mengatakan bahwa Norma Risma 100% benar. Dia juga ada bagian-bagian yang tidak sempurna sebagai manusia. Seperti aku bilang, harusnya kalau dia dikhianati, disakiti, nggak usahlah aibnya diceritakan ke semua orang. Tetapi kalau aku jadi Norma Risma pun, mungkin aku akan lebih parah dibandingkan dia gitu. Nggak cuma diviralkan, tapi akan aku sewa orang untuk menghabisi semuanya. Plus juga aku akan ajukan ini ke hukum. Itu juga lebih parah. Jadi menurut aku ya, itu haknya seorang Norma Risma. Dikatakan di sini bahwa Norma itu mengancam saya kalau saya nggak menikahi dia, saya harus bayar 500 juta rupiah saat itu. Itu kan aneh banget ya, itu namanya cinta ya. Kesannya tuh kayaknya Norma yang ngejar-ngejar si Rozi, gitu nggak sih? Terus dikatakan katanya mereka sudah bersama 5 tahun. Kalau memang Norma itu sudah bersama dia 5 tahun, kok yang bekerja keras banget kayak si Norma Risma sendiri. Aku juga ngeliat nih teman-teman yang komentar ke Instagramnya Bang Hotman Paris. Aku yakin Bang Hotman Paris pasti nonton video ini. Kalian bisa capture video ini dan sampaikan ke Bang Hotman Paris. Aku juga melihat beliau juga sudah memposting di Instagramnya, tidak ada kata-kata Norma Risma dan sebagainya, tetapi lagu-lagunya adalah mengenai sindiran ke Norma Risma. Dan banyak teman-teman yang komentar, Bang, bantu kasus Norma dong, Bang, kasihan dia, Om Hotman, tolongin Norma Risma yang lagi dituntut balik sama mantan suaminya. Menurut aku sih gini ya, harusnya Rozi ya, dia ini kalau memang berbicara ke media massa, tujuannya adalah untuk membuat baik nama dia, menurut aku salah ya, keliru besar ya. Aku tuh mikirnya gini ya, dia sudah punya kuasa hukum, aku pikir dia bakal meminta maaf ke media massa, dia telah melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Norma Risma, tetapi ada beberapa bagian yang menurut dia tidak benar, harusnya diklarifikasi. Tetapi ini justru malah beda, dia kesannya tuh kayak ingin memutarbalikan apa yang disampaikan oleh Norma Risma tersebut. Misalnya dia tidak mengakui adanya peristiwa perzinahan tersebut. Itu tidak dikatakan dengan clear bahwa dia mengakuinya. Terus juga mengenai KDRT nih yang disampaikan oleh Norma Risma kan dalam curhatnya Bang Denny Sumargo. Norma mengatakan pada saat lagi rebutan BPKB setelah proses terjadinya penggerebekan tersebut,
kan si Norma Risma itu diminta untuk memberikan BPKB motor dan sebagainya. Menurut versinya Rozi adalah ceritanya tuh gini, waktu itu mau ambil BPKB, ada kejadian yang nggak sengaja sampai tangannya memar. Nggak sengaja itu gimana ya logikanya? Nggak sengaja direbut gini atau gimana? Kalau memang itu adalah nggak sengaja, coba dong Rozi pada saat diwawancara diceritakan secara detail bagaimana nggak sengajanya. Misalnya, oh waktu itu aku lagi bawa pisau nih, mau motong cabe, mau ngambil itu kegaret ke tubuhnya Norma Risma. Misalnya seperti itu kan make sense. Ini kan nggak dibilang gimana kronologinya, kok dia bilang nggak sengaja aja. Terus tarik-menarik kejadiannya saat itu, dan kemudian dia laporin saya ke Polres tempat atau Polsek tempat, tetapi laporan tersebut ditolak karena katanya bukan kekerasan. Ya, itu adalah versi dia gitu ya. Terus si Rozi juga mengatakan dari peristiwa itu dia juga minta tambahan lagi 25 juta selain 25 juta yang diberikan untuk bapaknya tersebut ya. Ini adalah untuk yang KDRT. Aku coba baca deh, ada beberapa capture yang sudah aku lihat di sini. Ini ada kayak surat perjanjian. Pihak pertama bersedia membayar denda sebesar 25 juta rupiah kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima uang denda tersebut. Pihak pertama bersedia membayar biaya pengobatan akibat KDRT yang dilakukan oleh pertama senilai 25 juta tersebut. Ini ada perjanjiannya, 25 juta, 25 juta, artinya total ada 50 juta kali ya, dari versinya Rozi aja. Tapi kalau untuk yang diberikan uang dari ibunya, itu kan beda lagi ceritanya teman-teman. Ini adalah foto yang dikatakan narasinya adalah pada saat perjanjian, tanda tangan, penyerahan uang, dan penyerahan kayak apa itu namanya, materai, tanda tangan, dan uangnya. Ini ada bapaknya Norma, ada Normanya, ada kakaknya di situ juga, rame orang. 17 November 2020, 02.40.50. Wah, ini kalau memang ini jamnya benar ya di kamera ini artinya dini hari teman-teman, 02.40.50, 17 November. Perceraiannya juga kan sekitar bulan November atau Desember kan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, bapaknya juga serba salah ya. Mungkin uang adalah cara bagaimana menurut aku ya, dari keluarganya Norma Risma dan juga bapaknya, uang adalah salah satu cara untuk membalas rasa sakit hati yang tidak seberapa dibandingkan dengan sakit hati yang dialami. Karena mungkin Rozi bukan orang kaya raya gitu, makanya kalau dia kesulitan keuangan itu dia akan pusing. Itu sih sebenarnya aku melihat mereka kenapa minta uang lebih ke situ. Terus juga ini adalah picture atau gambar di mana mereka sedang menghitung uang, totalnya adalah 25 juta rupiah. Ini adalah pengacaranya atau kuasa hukum Rozi yang menunjukkan surat perjanjian tersebut, yang intinya agar tidak ada lagi tuntutan di kemudian hari. Sebenarnya Norma Risma itu tidak ada tuntutan ya, kalau aku lihat dari perjanjiannya ya. Norma kan hanya mempublikasikan ke sosial media, lewat TikToknya dia, lewat curhatnya Bang Denny, dan sebagainya. Kan dia tidak menuntut sebenarnya, hanya curhat aja. Tetapi ya mungkin curhatnya itu dinilai olehnya Rozi merugikan dirinya, yaitu adalah hak dia juga sih. Tetapi kan kalau aku jadi Rozi gitu ya, aku pasti kalau aku sama-sama keras di media gitu melawan si Norma Risma, yang ada itu sama-sama panas semuanya. Karena menurut aku ya, Norma Risma kalau dia tetap kekeh, Rozi bisa masuk penjara. Begitupun juga Rozi, Norma Risma juga bisa masuk penjara. Karena ada, kalau kan namanya ngomongin hukum ya teman-teman, harus dilihat pasal apa yang dilaporkan, detail-detailnya, dan juga alat-alat buktinya apa saja. Makanya banyak yang meminta Bang Hotman Paris segera turun tangan gitu ngebantu Norma Risma. Menurut aku sih, mudah-mudahan Bang Hotman juga, aku juga tidak tega kalau Norma harus dipenjara. Sama sekali nggak fair bagi aku pribadi. Ada peluangnya, makanya tergantung dari kuasa hukum yang di-hire, bagaimana kecerdasannya, kelihayannya. Makanya Hotman Paris adalah kayak pengacaranya orang Indonesia yang sedang membutuhkannya. Mudah-mudahan Bang Hotman Paris juga melihat ini dan mau membantu Norma Risma, karena aku yakin beliau juga pasti akan mau nih menangani kasus yang menarik ini. Terus ini ada beberapa capture, misalnya dari WhatsApp ya, aku bacakan teman-teman, karena terlalu kecil sekali. Dede Mina, ini adalah antara Rozi dan juga Norma Risma. Di sini aku korban, tapi aku pula yang disalahkan. Siapa yang nyalahin kamu? Dari tadi kamu salahin aku, bilang aku terprovokasi dan lain-lain. Aku bilang sama kamu, gimana aku bisa bela kamu? Kamu aja gak ada usaha apa-apa ke aku.
Aku bisa aja jahat sama kamu, aku kontak wartawan untuk viralin case ini, tapi mana aku cuma diem aja. Bahkan udah mau 1 minggu sejak kejadian itu, luka aku belum juga sembuh, di tangan malah makin gede. Oke, bahkan udah mau 1 minggu. Oke, terus banyak pesan-pesan yang dihapus oleh Rozi di sini. Pesan ini telah dihapus. Iya dek, gimana nanti aja masalahnya, aku kan belum keluar 25 juta lagi, katanya kamu mau lagi di proses perceraiannya. Iya memang, tapi kamu lupa sama kasus Lesti. Oh, kenapa bawa Lesti nih? Dia aja laporin suaminya ke KDRT, ke Polres, dan kasusnya udah naik, jadi tersangka, bahkan udah ditahan, bisa dicabut laporannya, semua keputusan ada di aku. Oh, oke. Berarti Norma Risma tidak sebegitu lugu-lugu amat, dia ngerti juga ya, hukum-hukum. Iya, sekali lagi aku minta maaf sama kamu, ya. Ini karena mungkin usia muda juga si Rozi ya. Terus ada kata-kata lagi, capture